Di awal film, kita akan melihat seorang pembunuh bayaran yang memiliki julukan si kaki halilintar. Dia mendapatkan tugas untuk menghabisi seorang pendekar kungfu yang dijuluki pendekar tangan besi. Setelah si kaki halilintar dan si tangan besi bertemu, tanpa banyak bicara, keduanya pun langsung bertarung. Cerita kemudian berpindah ke sebuah perguruan kungfu yang dipimpin oleh salah satu dari 10 macan kanton yang tak lain adalah Wong Keiying. Yang seperti dijelaskan di film sebelumnya, Wong Keiying adalah ayah dari Wong Fei Hung yang sudah mengajarinya jurus tendangan tanpa bayangan. Di sana, Wong Keiying memerintahkan murid seniornya untuk menggantikannya mengajar karena ia memiliki sebuah urusan. Namun sebelum senior itu mengajar, Wong Fei Hung yang kini sudah remaja malah mengerjainya habis-habisan. Usai latihan dan mengerjai si senior, Wong Fei Hung bersama teman-temannya jajan di sebuah pasar. Di saat itulah seorang gadis cantik muncul di hadapan mereka. Wong Fei Hung yang melihat itu mengatakan pada teman-temannya kalau ia mendapatkan ide agar bisa dicium gadis itu dan juga menggendongnya. Kemudian ia pun melancarkan idenya dan berhasil mendapatkan ciuman dan juga bisa menggendong gadis itu. Namun tak lama ibu si gadis datang dan langsung memberi Wong Fei Hung pelajaran. Merasa kalah dengan kemampuan si ibu, Wong Fei Hung pun pergi meninggalkan tempat itu. Tak jauh dari tempat itu, seorang pemuda bernama John berbuat seenaknya pada seorang pedagang di pasar. Fei Hung yang saat itu melihatnya langsung dibuat kesal dengan kelakuan si John. Akhirnya, Fei Hung yang masih kesal dengan kekalahannya tadi langsung melampiaskannya kepada orang itu. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Fei Hung dikejutkan dengan gadis cantik dan ibu di pasar tadi yang sedang bertamu di rumahnya. Usut punya usut, ternyata mereka berdua adalah bibi dan sepupu Wong Fei Hung yang datang dari jauh untuk berkunjung. Mengetahui kalau keponakannya adalah pemuda nakal tadi, bibi Fei Hung pun mengadukannya pada Wong Keiying, yang seketika membuat Wong Keiying kesal dan langsung memarahinya. Di saat itulah datang ayah John yang bernama Tuan Li yang meminta pertanggungjawaban atas ulah Fei Hung pada anaknya. Mendengar itu, kemarahan Wong Keiying pun semakin bertambah dan hendak memukuli Fei Hung dengan tongkat, namun si bibi melarangnya. Si bibi lalu mengusulkan Wong Keiying tak perlu menghukum Fei Hung karena yang akan menghukumnya adalah Tuan Li dengan memberinya 10 serangan tanpa perlawanan. Mendengar usulan itu, Tuan Li pun setuju, lalu anak buahnya pun maju untuk memberikan serangannya. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
大笑。哎呀！我而家同你一樣咁傷啦。哎呀，你忍住啊！你係第一嚟過。Setelah keluarga John kalah dan pergi, masalah Pei Hung belum selesai karena Wong Kei-ying tetap menghukumnya dengan latihan kuda-kuda selama 5 jam. Singkat cerita, saat sedang menjalani hukuman, Pei Hung melakukan kecurangan dibantu oleh temannya. Namun sayangnya, kecurangannya itu diketahui oleh Wong Kei-ying. Karena kelakuannya itu, Wong Kei-ying yang sudah lelah mengajari Fei Hung akan memanggil pengemis So untuk menggantikannya sebagai guru Fei Hung. Nah, pengemis So ini juga merupakan salah satu dari 10 macan kanton seperti Wong Kei-ying. Di malam harinya, saat Pei Hung masih menjalani hukuman, ia didatangi oleh temannya yang memberitahu bahwa pengemis So sangatlah kejam dan tak segan melukai murid-muridnya. Mendengar itu, Fei Hung yang tak mau menjadi muridnya pun memilih untuk kabur dari rumahnya. Keesokan harinya, Wong Fei Hung yang sudah kabur dari rumah merasa kelaparan. Ia lalu datang ke sebuah restoran untuk menipu seseorang agar mendapatkan makan gratisan. Namun tanpa ia sadari, orang yang coba ia tipu adalah pemilik dari restoran itu, yang tentunya akan membuat Pei Hung terlibat dalam masalah. Dan benar saja, ketika Pei Hung akan kabur, anak pemilik restoran mencegahnya dan langsung memanggil tukang pukul untuk menghajarnya. Akhirnya, meski kalah jumlah, Pei Hung pun harus bertarung melawan mereka. Setelah semuanya dikalahkan, Pei Hung dan kakek tua itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, setelah mereka berhasil kabur, mereka berdua saling mengobrol. Di saat itu, Fei Hung sama sekali tak tahu kalau kakek tua yang ada di hadapannya adalah pengemis So yang akan menjadi gurunya. Pei Hung malah terus menghinanya dan mengatakan jika ia bertemu pengemis So, ia akan menghajarnya karena pengemis So sudah menyengsarakannya. Jika saja bukan pengemis So yang akan menjadi gurunya, Pei Hung tak mungkin kabur dari rumahnya. Namun setelah tahu kalau kakek tua itu adalah pengemis So, Fei Hung kaget bukan main dan memilih untuk kabur. Akan tetapi, kemanapun Wong Fei Hung melarikan diri, ia tak akan bisa kabur dari pengemis So.
Dan akhirnya Wong Fei Hung pun menyerah dan terpaksa bersedia menjadi muridnya. Singkat cerita, di kediaman pengemis So, Fei Hung mulai dilatih dengan keras sampai membuatnya kewalahan. Berkali-kali ia mencoba kabur, namun tetap saja pengemis So selalu berhasil menggagalkan rencananya. Namun di suatu hari, ketika Wong Fei Hung sudah tak sanggup lagi, ia berhasil mengerjai pengemis So dan memasukkannya ke dalam gentong air. Akhirnya, ia pun berhasil kabur dari tempat itu. Singkat cerita, setelah kabur dari pengemis So, Fei Hung mengeringkan bajunya di sebuah tempat yang tanpa ia sadari, itu adalah tempat si kaki halilintar menerima tugas-tugasnya. Dan benar saja, tak lama kemudian si kaki halilintar datang dan langsung menyuruh Fei Hung meninggalkan tempat itu. Namun, Fei Hung menolaknya dan terus berbicara seenaknya. Melihat itu, si kaki halilintar pun emosi dan langsung memberi Fei Hung pelajaran. Akhirnya, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Setelah kalah dan dipermalukan, Wong Fei Hung berlari kembali ke tempat pengemis So untuk melatih kembali kemampuan kungfunya. Singkat cerita, setelah kembali dan berdamai dengan pengemis So, Fei Hung kembali diajari kungfu dengan metode latihan yang jadi semakin keras. Setelah berbulan-bulan menjalani latihan yang keras, Fei Hung mengajak pengemis So untuk jalan-jalan ke pasar. Di sana, mereka asik berjudi karena ternyata pengemis So adalah seorang penjudi yang sangat hebat. Melihat pengemis So yang terus-terusan makswin, si bandar tak terima dan mencoba mencuranginya. Namun, karena kejelian mata dan keahlian kungfunya, pengemis So tak bisa ditipu oleh si bandar.
Karena hal itu, keributan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. 又呃又搶，好俾一啲錢嚟咯喎！我識你係老鼠，一去冇回頭，財到光棍手，人稱我鐵頭老鼠。喺呢個地頭，除咗我喊打人，咪話你係老鼠啊！頂心！頂胃！Singkat cerita, setelah keributan itu, Fei Hung kembali dilatih oleh pengemiso. Namun di tengah latihannya, minuman pengemiso habis yang langsung membuatnya kehilangan tenaga dan menjadi lemah. Untuk mengembalikan kekuatannya itu, pengemiso menyuruh Fei Hung untuk membeli minuman di pasar. Sesampainya di pasar, Fei Hung malah memakai uang itu untuk makan di restoran. Sementara minuman pesanan gurunya hanya ia belikan sedikit, bahkan ia campur dengan air. Sementara itu, saat menunggu kembalinya Fei Hung, pengemiso didatangi oleh si bandar judi dan juga gurunya. Mereka datang untuk membuat perhitungan atas keributan di pasar tempo hari. Akhirnya, meski dalam kondisi yang lemah, pengemiso terpaksa harus melawan mereka. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Setelah kejadian itu, Fei Hung meminta maaf dan mengatakan kalau ia mengaku salah dan tak akan mengulanginya. Ia juga mengatakan jika saja ia diajari jurus-jurus yang hebat, maka kejadian tadi tak akan terjadi. Mendengar itu, pengemiso malah tertawa dan mengatakan tak mungkin Wong Keing menyuruh Fei Hung menjadi muridnya jika ia tak memiliki jurus rahasia. Sebuah jurus yang bernama jurus 8 Dewa Mabuk yang tak pernah ia ajarkan pada siapapun, namun kali ini akan ia ajarkan pada Wong Fei Hung. Setelah percakapan malam itu, keesokan harinya Fei Hung pun mulai diajari jurus Dewa Mabuk.
Singkat cerita, setelah ketujuh jurus berhasil ia kuasai, di jurus ke-8, Fei Hung tak bisa menguasainya. Karena merasa tak cocok lantaran jurus itu memiliki gerakan seperti banci. Nah, nantinya di jurus pamungkas ini, Fei Hung akan menciptakan jurus ke-8-nya sendiri dengan menggabungkan jurus 1 sampai jurus ke-7. Sementara itu, di kediaman Wong Keiying, ia didatangi oleh Tuan Li yang akan melabraknya. Lantaran Wong Keiying memerintahkan para warga untuk tidak menjual tanahnya yang ada di bukit kepada Tuan Li. Sebenarnya hal itu dilakukan Wong Keiying semata-mata untuk menjaga alam di desa itu. Karena tujuan Tuan Li membeli tanah itu untuk mengeruk batu bara yang terkandung di dalam bukit. Mendengar itu, Tuan Li yang tak bisa lagi mengelak mencoba untuk menyuap Wong Keiying. Namun Wong Keiying tak mau menerimanya dan langsung mengusir Tuan Li dari rumahnya. Kesal akan hal itu, akhirnya Tuan Li menyuruh si kaki halilintar untuk menghabisi Wong Keiying. Di waktu yang bersamaan, saat Fei Hung sedang jalan-jalan, ia tak sengaja bertemu dengan orang yang sudah mengalahkan gurunya tempo hari. Fei Hung yang sudah menguasai jurus Dewa Mabuk pun langsung menantangnya untuk bertarung. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Setelah berhasil mengalahkannya, Fei Hung lalu mengambil 2 gentong minuman lalu kembali ke tempat pengemiso. Namun di sana pengemiso sudah tak ada dan hanya meninggalkan sepucuk surat di atas meja. Dalam surat itu, pengemiso mengatakan bahwa mereka harus berpisah karena semua jurusnya sudah diturunkan. Ia juga memerintahkan Fei Hung untuk kembali ke ayahnya dan mengembangkan jurus-jurusnya. Sementara itu, di perguruan Wong Keiying, ia didatangi oleh seseorang yang mengabarkan bahwa Tuan Li dan anak buahnya sedang menggali bukit. Mendengar itu, Wong Keiying segera menuju bukit untuk mencegahnya. Sesampainya di sana, ternyata kabar itu hanyalah jebakan karena si kaki halilintar sudah menunggu untuk menghabisinya. Akhirnya, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan.
Ketika Wong Pei-hung mulai terdesak dan akan dihabisi, Wong Pei-hung datang tepat waktu dan langsung menyelamatkannya. Melihat lawannya adalah si Kakek Halilintar, Pei-hung yang memang memiliki dendam langsung bersiap untuk melawannya. Namun sebelum pertarungan dimulai, pengemis So tiba-tiba datang untuk melihat pertarungan muridnya sekaligus memberikan minumannya. Lalu setelah itu, pertarungan akhir antara Wong Pei-hung melawan Kakek Halilintar pun tak bisa dihindarkan. Sam邊酒，我跟啊，咩酒嚟㗎？Dan pada akhirnya, si kaki halilintar yang tak terkalahkan itu berhasil dihabisi oleh Wong Pei-hung. Lalu setelah itu, film ini pun tamat.